Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat kitab yang terang. Tafsir nomor 1356a. Mubin atau terang sebagai isim fa'il, bentuk pelakunya dari abana yang dapat digunakan baik sebagai kata kerja transitif atau dengan objek maupun intransitif atau tanpa objek. Dan berarti satu, apa yang keadaannya sendiri jelas dan nyata. Dua, apa yang menjadikan hal-hal itu jelas. Dan tiga, apa yang memutuskan sesuatu benda dari yang lain dan menjadikannya beda kentara dan terpisah dari yang lain itu. Kata mubin itu seperti diperlihatkan oleh artinya menunjuk pada tiga sifat Al-Quran. Yang menonjol ialah satu, bahwa Al-Quran bukan saja menyatakan dengan jelas fakta-fakta dan nubuatan-nubuatan dan menetapkan hukum-hukum dan peraturan-peraturan, tetapi mendukung dan membuktikan pula apa yang dikatakannya dan didakwakannya dengan dalil-dalil yang kuat dan alasan-alasan yang sehat. Nomor dua, bahwa bukan saja Al-Quran itu keadaannya sendiri terang serta jelas, tetapi menghilangkan pula kesamaran-kesamaran dan keraguan-keraguan yang terdapat dalam kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Dan tiga, bahwa segala sesuatu yang perlu untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang berhubungan dengan hukum syariat, budi pekerti dan dengan perkara-perkara keimanan telah dibuat jelas sekali dalam Al-Quran. Hal mana sama sekali tidak dimiliki oleh semua kitab suci lainnya. Semua kitab lainnya hanya bersifat mustabin atau jelas tentang dirinya sendiri. Tetapi Al-Quran bukan saja mustabin, melainkan juga mubin atau menghilangkan kesamaran-kesamaran yang terdapat dalam kitab-kitab lain. Apa yang lebih menambah keindahan Al-Quran sebagai kitab yang terang ialah bahwa segala ajarannya serasi dan sesuai sepenuhnya dengan fitrat manusia dan juga dengan hukum alam. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Tafsir nomor 1357. Arabi asalnya dari ariba atau aruba. Aribatul bi'ru berarti sumur itu mengandung banyak air.
Aruba ar-rajulu berarti orang itu mulai bicara jelas, terang dan nyata. Sedang sebelumnya ia bicara dengan kasar. Ia adalah atau ia menjadi cekatan atau lincah. Jadi ungkapan Qur'anan Arabian berarti sebuah kitab yang dibaca orang dengan sangat luas dan dawam. Dan dua, yang dapat melahirkan maksudnya dengan bahasa yang jelas, lancar, dan mudah dipahami. Kata Arabi mengandung arti penuh, limpah ruah, dan jelas. Bahasa Arab itu disebut demikian karena masdar-masdarnya atau akar katanya tidak terhitung banyaknya dan penuh dengan arti, dan karena bahasa Arab itu sangat tegas, fasih, dan mudah dipahami. Bahasa Arab mempunyai kata-kata dan kalimat-kalimat yang cocok dan tepat untuk mengungkapkan sepenuhnya segala macam pikiran dan bermacam-macam arti. Masalah apapun dapat dibahas dalam bahasa ini dengan tepat dan mendalam. Hal itu tidak dapat ditandingi oleh bahasa-bahasa lain manapun. Sarjana-sarjana Eropa terpaksa mengakui bahwa bahasa Arab itu lengkap dalam masdar-masdarnya. Bahasa Arab terdiri dari ratusan ribu akar kata yang penuh dengan berbagai arti yang amat luas. Ibnu Jinni, seorang tokoh bahasa, telah menyatakan dengan menukil pendapat seorang ahli bahasa yang sangat terkemuka lainnya, Abu Ali, bahwa huruf-hurufnya pun mempunyai arti yang jelas dan pasti. Umpamanya, ia menerangkan bahwa huruf-huruf mim, lam, dan kaf dalam gabungan atau kombinasi apapun melukiskan kekuasaan. Hal mana terdapat hampir pada semua kata yang terbentuk oleh huruf-huruf itu atau berasal dari akar kata itu. Dalam ayat yang mendahulinya, Al-Quran disebut Alkitab yang mengandung suatu nubuatan bahwa ia senantiasa akan terpelihara dalam bentuk sebuah kitab. Dalam ayat ini ia disebut Al-Quran, hal mana merupakan kabar gaib bahwa kitab itu akan dibaca dan dipelajari dengan sangat luas. Memang ini merupakan kenyataan bahwa tidak ada musuh Islam dapat menyangkal dengan alasan yang kuat bahwa tidak ada kitab lainnya yang begitu luas dan sering dibaca seperti Al-Quran. Profesor Noldeke mengatakan oleh karena penggunaan Al-Quran dalam solat-solat berjamaah di madrasah-madrasah dan lain-lain jauh lebih luas daripada umpamanya pembacaan Alkitab di sebagian negeri-negeri Kristen, patutlah ia dianggap sebagai kitab yang paling sering dibaca di antara buku-buku bacaan yang ada. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami ceritakan kepada engkau kisah yang paling baik dengan mewahyukan kepada engkau Al-Quran ini. Sungguh pun sebelum ini engkau termasuk orang-orang yang belum mengetahui kebenaran. Tafsir nomor 1358. Yang menjadi sebab mengapa riwayat Yusuf alaihi salam diturunkan kepada Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu rinci ialah karena riwayat itu mengandung banyak sekali isyarat berupa kabar gaib mengenai kehidupan beliau sendiri. Seluruh riwayat itu seolah-olah akan terulang kembali dalam kehidupan Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan dalam kehidupan sanak saudara beliau kaum Quraisy. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran
lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah Dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai Ilahi, Qur'anmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala sesuatu kami butuhi, ada dalamnya telah tersaji. Ada dalamnya telah tersaji.